Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Recap. Pada episode kali ini, Mimin akan membawakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl yang rilis pada tahun 2003 lalu. Film ini bercerita mengenai aksi melawan bajak laut yang dikutuk menjadi hidup abadi. Film ini disutradarai oleh Gore Verbinski, dibintangi oleh Johnny Depp, Keira Knightley, dan Orlando Bloom. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Pirates of the Caribbean yang pertama. Semoga. Pada suatu hari, sebuah kapal induk Inggris yang bernama Dauntless berlayar menelusuri lautan untuk menuju kota Port Royal di Jamaika. Kapal ini mengangkut Letnan James, Gubernur Swan, putri gubernur yang bernama Elizabeth yang masih kecil, dan beberapa pasukan Inggris. Saat sedang berlayar, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan munculnya seorang bocah laki-laki yang pingsan di atas puing-puing kapal yang telah hancur di lautan. Semua orang pun berusaha menaikkan bocah tersebut ke atas kapal. Dari jauh, terlihat sebuah kapal yang hancur dan terbakar. Beruntung bocah itu masih hidup dan berhasil diselamatkan. Elizabeth lalu ditugaskan untuk merawat anak itu. Anak tersebut mengaku bernama William Turner. Elizabeth yang penasaran mengambil kalung milik bocah tersebut. Melihat kalung emas yang bergambar tengkorak, Elizabeth langsung sadar kalau anak itu adalah anak dari bajak laut. Elizabeth pun mengambil kalung itu dan menyimpannya. Dari balik kabut, Elizabeth melihat penampakan kapal hitam yang mengerikan dengan layar terkoyak bergerak menjauh. 10 tahun kemudian, Elizabeth terbangun dari tidurnya. Dia mengambil kalung emas milik William yang dia simpan sejak dulu hingga kini masih ada bersamanya. Elizabeth pun memakai kalung itu. Ayah Elizabeth, sang gubernur, kemudian datang dan memberitahu Elizabeth kalau siang ini Letnan James akan dilantik menjadi perwira. Gubernur Swan ingin putrinya menghadiri acara pelantikan itu karena dengar-dengar James yang sudah lama menyukai Elizabeth akan melamarnya hari itu juga. Swan menyuruh Elizabeth memakai gaun spesial yang ternyata sangat sempit hingga membuat bernafas pun susah. Di ruang tamu, Swan ditemui oleh William yang sudah dewasa dan kini menjadi pandai besi pembuat pedang yang handal. Will menyerahkan pedang pesanan Swan yang akan diberikan kepada James sebagai hadiah kenaikan pangkat. William terpana saat melihat Elizabeth turun dari kamarnya. Elizabeth ternyata diam-diam menyukai William sejak pertama kali mereka bertemu dahulu. Namun William tidak berani macam-macam karena dia hanya pria biasa. William hanya diam saja memandangi Elizabeth yang beranjak pergi. Di pelabuhan Port Royal, seorang pria bajak laut yang bernama Jack Sparrow bergerak mendekati pelabuhan menaiki kapal kecil yang bocor dan hampir tenggelam. Dia berjalan dengan santainya memasuki pelabuhan dan mencuri sekantong koin. Di dalam benteng, upacara pelantikan Kapten James sedang berlangsung. Elizabeth yang ada di sana masih kesulitan untuk bernafas karena gaunnya yang sangat ketat. Di pelabuhan, Jack dihadang oleh 2 petugas yang sedang menjaga kapal Interceptor milik Angkatan Laut. Mereka melarang Jack mendekati kapal tercepat milik Angkatan Laut tersebut. Mendengar hal itu, Jack memberitahu kalau satu-satunya kapal yang paling cepat di dunia ini adalah kapal Black Pearl. Kedua petugas itu tidak percaya karena menurut mereka Black Pearl hanyalah mitos karena itu adalah kapal berlayar hitam di mana semua awaknya dikutuk. Bahkan neraka sendiri menolak awak Black Pearl untuk masuk. Melihat 2 petugas itu saling berdebat, Jack menyelinap menaiki kapal Interceptor. Di atas benteng, setelah pelantikan usai, James melamar Elizabeth. Elizabeth yang dari tadi kesulitan untuk bernafas tiba-tiba terjatuh dari tebing menuju lautan. Di dalam air, kalung tengkorak yang dikenakan Elizabeth tiba-tiba mengeluarkan sinyal aneh. Jack yang ada di dekat sana langsung berinisiatif menceburkan diri untuk menyelamatkan Elizabeth. Setelah Elizabeth berhasil diselamatkan, Jack terkejut melihat kalung yang dikenakan oleh Elizabeth. James dan Gubernur Swan beserta beberapa pasukan kemudian datang mendekati Jack. James ternyata mengenal Jack saat melihat tato di lengannya. Dia sadar kalau Jack adalah seorang bajak laut. Dia pun menyuruh pasukannya untuk menangkap Jack. Namun Jack berhasil menawan Elizabeth sebagai tameng dan kemudian kabur dengan menaiki tiang-tiang pelabuhan. Jack menyelinap di pemukiman dan masuk ke dalam bengkel pandai besi untuk mencari alat yang bisa melepaskan rantai di tangannya. Setelah berhasil melepaskan rantai itu, tiba-tiba William datang dan melihat Jack yang ada di sana.
Mengetahui Jack adalah buronan, William berusaha mencegah Jack untuk kabur. Mereka berdua pun bertarung. Jack memuji kemampuan pedang William yang lumayan hebat seperti seorang bajak laut. Namun kemampuan William belum bisa menandinginya. Saat William terpojok, dari belakang seorang pria tua menggeprok kepala Jack hingga pingsan. Jack pun berhasil ditangkap. Malam harinya, sebuah kapal bajak laut dengan layar hitam datang dan menembaki Port Royal dengan meriam. Semua bajak laut awak kapal itu turun dan menyerang penduduk kota. Mereka menghancurkan rumah-rumah penduduk. William pun bergerak berusaha menyerang para bajak laut untuk melindungi warga kota. Dari jauh, William melihat Elizabeth yang diculik oleh para bajak laut. Dia berniat menyelamatkannya, namun dia diketok dari belakang sampai pingsan. Di dalam penjara, 2 orang bajak laut masuk hendak mencuri suplai makanan, namun yang mereka temui adalah Jack Sparrow. Jack mengenal 2 orang itu sebagai bajak laut yang mengkhianatinya dan telah membuangnya di pulau terpencil. Bajak laut itu mencekik leher Jack. Terlihat lengan orang itu berubah menjadi tulang belulang saat terkena cahaya rembulan. Jack pun sadar kalau mereka telah dikutuk. 2 bajak laut itu pun bergegas pergi karena mereka sudah mendapatkan apa yang mereka cari. Di atas kapal Black Pearl, Elizabeth bertemu dengan sang kapten kapal yang bernama Barbossa. Barbossa meminta Elizabeth untuk menyerahkan kalung emas miliknya. Elizabeth bersedia menyerahkan kalung itu dengan syarat Barbossa harus pergi meninggalkan Port Royal untuk selamanya. Barbossa pun setuju, namun dia malah menculik Elizabeth dan membawanya berlayar dengannya. Keesokan harinya, William yang cemas memaksa James untuk pergi menyelamatkan Elizabeth. Namun James yang tidak tahu apa-apa mengenai kapal Black Pearl tidak bisa bertindak gegabah. James hanya bisa menunggu informasi dari anak buahnya. William yang kesal teringat dengan Jack Sparrow yang juga seorang bajak laut. William lalu menemui Jack di dalam penjara. William bertanya apakah Jack mengetahui informasi mengenai kapal Black Pearl. Ternyata Jack sangat mengenal kapal itu. Jack juga kenal dengan Kapten Barbossa yang memimpin awak kapal tersebut. William lalu memaksa Jack untuk membantunya mengejar Black Pearl untuk menyelamatkan Elizabeth. Awalnya Jack menolak karena tidak ada untung baginya melakukan hal tersebut. Namun setelah mengetahui nama panjang William adalah William Turner, anak dari Bill Turner, secara mengejutkan Jack berubah pikiran dan bersedia membantu William menjalankan misi penyelamatan ini. William pun segera mencongkel pintu penjara dan membebaskan Jack. Mereka berdua menyelinap di pelabuhan. Jack mengajak William mencuri kapal perang besar Dauntless milik Angkatan Laut. Mereka berdua berjalan di bawah air dengan menggunakan perahu kecil yang dibalik. Sesampainya di atas kapal Dauntless, mereka berdua memaksa seluruh awak kapal di sana untuk turun. Di pelabuhan, James yang sedang mempersiapkan pasukan di kapal Interceptor untuk mengejar Black Pearl, melihat anak buahnya melaporkan kalau kapal Dauntless telah dibajak oleh Jack dan William. James pun memerintahkan seluruh anak buahnya mengejar kapal Dauntless menggunakan kapal Interceptor. Setelah berhasil dikejar, seluruh pasukan dikerahkan untuk naik ke kapal Dauntless. Ternyata diam-diam Jack dan Will malah menyelinap naik ke atas Interceptor. Mereka berdua mencuri kapal Interceptor yang memiliki kecepatan lebih tinggi dari Dauntless yang terlalu besar. Di atas kapal Interceptor, William bertanya kepada Jack kenapa dia mau membantunya setelah mengetahui nama panjangnya. Jack menjawab kalau ayah William Turner adalah seorang bajak laut yang hebat. William tidak terima karena menurut sepengetahuannya, ayahnya dulu adalah seorang pedagang. William yang marah mengajak Jack untuk bertarung lagi. Namun Jack malah mengerahkan tiang kapal dan membuat William bergelantungan di atas laut. Jack memberitahu kalau dia sedang malas bertarung. Dia ingin William menerima kenyataan kalau dulu ayahnya adalah seorang bajak laut. Karena itulah fakta sebenarnya. William pun kembali nurut dan tidak mempermasalahkan hal itu lagi. Jack mengajak William berlayar menuju pelabuhan Tortuga. Sesampainya di Tortuga, mereka berdua menemui seorang pria yang bernama Gibbs. Jack meminta Gibbs mencarikan kru kapal yang akan membantunya merebut kapal Black Pearl. Mendengar nama Black Pearl, Gibbs langsung menolak misi ini karena dia malas berurusan dengan para manusia yang tidak bisa mati. Jack lalu memberitahu Gibbs kalau dia mengajak seorang pria yang bernama William Turner. Mendengar nama itu, secara aneh Gibbs langsung setuju membantu Jack. Di tengah lautan, di dalam kapal Black Pearl, Barbossa mengajak Elizabeth untuk makan malam. Di sini, Barbossa hanya diam saja melihat Elizabeth makan dengan lahapnya. Barbossa lalu memberitahu Elizabeth
kalau kalung emas miliknya adalah satu dari 800 keping emas yang dahulu dia curi. Koin-koin emas tersebut adalah koin yang dikutuk oleh para dewa. Setiap orang yang mengambil satu koin emas akan dikutuk. Dahulu, Barbossa berhasil mendapatkan koin-koin itu dan dia gunakan untuk berpesta. Namun akhirnya mereka menyadari kalau mereka telah dikutuk. Makanan tidak dapat mengenyangkan mereka. Minuman tidak bisa menghilangkan dahaga. Bahkan otong mereka sudah tidak berfungsi lagi. Menyadari siksaan itu, Barbossa berlayar berkeliling dunia untuk mengumpulkan kembali koin-koin tersebut dan mengembalikannya di tempat semula. Koin milik Elizabeth adalah koin terakhir. Untuk menghilangkan kutukan, Barbossa akan mengembalikan koin itu disertai tetesan darah pemiliknya. Itulah mengapa dia menculik Elizabeth. Dia akan menggunakan Elizabeth untuk dikorbankan saat mengembalikan koin terakhir tersebut. Elizabeth yang ketakutan lalu bangkit dan menusuk Barbossa. Ternyata Barbossa tidak merasakan sakit sedikit pun. Dia dikutuk menjadi abadi. Elizabeth pun berjalan keluar. Di luar, dia melihat para awak kapal Black Pearl yang berwujud tengkorak mengerikan. Mereka bekerja mengendalikan kapal Black Pearl. Barbossa lalu muncul dan memberitahu kalau sinar rembulan akan menunjukkan wujud asli mereka yang telah dikutuk. Mereka menjadi abadi dan selamanya merasakan siksaan lapar dan haus tiada henti. Siang harinya, di Tortuga, Jack menginterview para awak kapal yang akan ikut dengannya. Ternyata orang-orang itu dipimpin oleh Anna Maria. Anna langsung menampar Jack. Dia marah karena dulu Jack telah mencuri kapal miliknya. Anna menyuruh Jack untuk menggantinya. Jack pun berjanji akan memberi Anna kapal Interceptor jika dia berhasil merebut kapal Black Pearl menjadi miliknya. Anna pun menyetujui ide tersebut. Mereka pun berlayar menerjang badai di tengah lautan mengejar kapal Black Pearl menuju pulau harta karun yang tersembunyi. Awalnya Gibbs ragu kalau Jack mengetahui lokasi pulau itu. Namun Jack tetap yakin dan terus menjalankan kapalnya. Di tempat lain, Black Pearl sudah sampai di pulau harta karun. Barbossa dan semua awak kapal membawa Elizabeth memasuki gua di pulau tersebut. Di belakang, ternyata Jack berhasil membawa kapal mencapai pulau harta karun. Di sana William bertanya kepada Gibbs bagaimana bisa Jack mengetahui lokasi pulau harta karun. Gibbs pun menjelaskan kalau dulu Jack Sparrow adalah kapten kapal Black Pearl dan dia lebih dulu menemukan lokasi pulau harta karun itu. Dulu setelah Jack memberitahu lokasi pulau harta karun, Barbossa dan yang lain berkhianat membuang Jack di pulau terpencil dan merebut Black Pearl darinya. Secara misterius, Jack berhasil selamat kabur dari pulau terpencil itu. Jack kemudian datang dan menyuruh William untuk bersiap-siap turun. Di dalam gua harta karun, Jack dan William mengendap-endap melihat Barbossa dan anak buahnya bersiap-siap mengembalikan emas terakhir dan mengorbankan Elizabeth. Di saat William akan bergerak, Jack menahannya. Dia melarang William melakukan hal bodoh. Namun William yang tidak sabaran menghajar Jack hingga pingsan dan bergerak sendiri menyelamatkan Elizabeth. Di sana, Barbossa membuka peti yang berisikan dengan koin-koin emas. Barbossa lalu menyiapkan pisau. Dia mengambil koin dan menggores lengan Elizabeth. Setelah koin itu berlumuran darah, koin itu pun dijatuhkan. Mereka semua pun terdiam. Setelah beberapa saat menunggu, ternyata tidak terjadi apa-apa. Barbossa menembak salah satu anak buahnya, namun orang itu tetap hidup. Ternyata kutukan itu belum juga sirna. Barbossa pun marah karena telah salah orang. Elizabeth mengaku kalung itu bukan miliknya. Barbossa lalu memukul Elizabeth hingga terjatuh. Di saat semua orang saling menyalahkan, William menyelamatkan Elizabeth dan membawa koin itu kabur. Setelah menyadari Elizabeth telah kabur, semua orang pun berpencar mencarinya. Mereka gagal menemukan Elizabeth namun malah menangkap Jack Sparrow yang baru saja siuman. Di luar, William membawa Elizabeth naik ke atas kapal Interceptor. Karena Jack tidak berhasil kembali ke kapal, Gibbs memutuskan menjalankan kode etik bajak laut, yaitu meninggalkan anggota yang tidak berhasil selamat. Di dalam gua, di saat Barbossa akan membunuh Jack Sparrow, Jack memberitahu kalau dia mengenal anak dari Bill Turner. Dia adalah anak laki-laki yang bernama William Turner. Darah William akan membebaskan mereka dari kutukan. Barbossa pun tidak jadi membunuh Jack. Di dalam kapal Interceptor, Elizabeth mengembalikan kalung emas kepada William. Elizabeth meminta maaf karena dulu dia mengambil kalung itu dari tangan William. Dia tidak ingin William tumbuh menjadi seorang bajak laut karena kalung tersebut.
William pun sadar kalau dulu ayahnya adalah anak buah Barbossa yang juga mengambil koin emas. Itu artinya darahnya lah yang sebenarnya diincar oleh Barbossa. Di lautan, tak disangka Black Pearl kini bergerak mendekati Interceptor. Semua awak Interceptor pun bersiap-siap untuk berperang. Mereka memasukkan apa saja ke dalam meriam. Setelah Black Pearl mendekat, Barbossa langsung menembaki Interceptor dengan meriam. Terjadi saling adu tembak antara Interceptor dan Black Pearl. Para awak Black Pearl pun naik ke dalam kapal Interceptor untuk menangkap William dan koin emasnya. Karena kalah jumlah, para awak Black Pearl berhasil menangkap awak kapal Interceptor, Elizabeth dan emasnya. Namun mereka gagal menangkap William. Dari atas kapal Black Pearl, mereka melihat Interceptor yang meledak hingga hancur. Beberapa saat kemudian William muncul naik ke atas kapal Black Pearl. William yang sadar kalau dialah yang mereka incar menyuruh Barbossa membebaskan Elizabeth atau dia akan bunuh diri. Barbossa pun langsung menyetujuinya. Tak disangka Barbossa bersedia membebaskan Elizabeth namun di pulau terpencil yang tak berpenghuni. Barbossa juga menurunkan Jack di sana. Dia penasaran apakah Jack bisa kabur dari pulau itu lagi. Setelah menurunkan Elizabeth dan Jack, Barbossa langsung meninggalkan mereka berdua pergi. Di atas pulau, Elizabeth bertanya bagaimana caranya dulu Jack bisa bebas dari pulau itu. Dia ingin bergegas menyelamatkan William. Jack kemudian membuka sebuah kotak rahasia. Ternyata pulau itu adalah gudang tempat para penyelundup ciu menyimpan minuman mereka. Jack tidak ingin tergesa-gesa pergi. Dia malah mengajak Elizabeth untuk bersantai. Karena dulu, dia hanya bersantai menikmati minuman sambil menunggu penyelundup itu datang mengambil barang. Melihat Jack yang kerjaannya hanya minum-minum saja, Elizabeth memiliki ide. Dia membiarkan Jack yang mabuk hingga tertidur pulas. Keesokan harinya, Elizabeth membakar semua minuman hingga timbul asap yang membumbung tinggi. Ternyata hal itu berhasil mengundang kapal induk Dauntless datang menghampiri mereka. Di atas kapal Dauntless, Elizabeth memaksa James dan ayahnya untuk pergi menyelamatkan William. Namun James menolak karena itu bukan urusan mereka. Elizabeth pun berkata kalau dia bersedia menikah dengan James jika James mau menyelamatkan William. James yang sudah lama menyukai Elizabeth pun akhirnya bersedia melakukannya. Di dalam Black Pearl, salah satu kru memberitahu William kalau dulu ayahnya lebih membela Jack daripada Barbossa. Hal itu membuat Barbossa marah dan menenggelamkan ayah William dengan pemberat di tengah lautan. Namun Barbossa menyesali hal itu karena dia membutuhkan darah semua awak kapal termasuk ayah William untuk menghilangkan kutukan. Malam harinya, di luar Pulau Harta Karun, James dan pasukannya menaiki sekoci berpencar di sekitar pintu gua. Sementara Elizabeth dikurung di dalam kapal Dauntless. Jack kemudian masuk ke dalam gua sendirian. Di dalam gua, Barbossa dan anak buahnya bersiap-siap mengembalikan koin terakhir. Jack kemudian muncul dan memberitahu Barbossa kalau di luar Panglima James membawa pasukan yang sangat banyak mengepung mereka. Jika Barbossa kembali menjadi manusia biasa saat ini, dia akan kalah. Jack menyuruh Barbossa mengerahkan anak buahnya untuk menyerang kapal Dauntless lebih dahulu, maka dia akan mendapatkan 2 kapal. Dengan imbalan, Jack akan menjadi kapten kapal Black Pearl di bawah perintah Barbossa. Barbossa pun tergiur dan menyuruh anak buahnya bergerak menuju Dauntless dengan jalan kaki. Semua anak buah Barbossa berjalan kaki dari bawah lautan menuju kapal Dauntless. Sesampainya di sana, mereka pun langsung menaikinya. Di atas, sang gubernur terkejut melihat putrinya yang telah kabur melalui jendela. Di atas kapal Dauntless, anak buah Barbossa membunuh awak kapal satu persatu. Di atas sekoci, James pun akhirnya sadar kalau Dauntless membutuhkan bantuan. Di dalam gua, Barbossa duduk menunggu anak buahnya menyelesaikan misi merebut kapal Dauntless. Namun karena kurang penjagaan, Jack mulai bergerak menyelamatkan William. Jack bertarung melawan Barbossa, sementara William melawan anak buah Barbossa yang tersisa di sana. Di luar, Elizabeth menyelinap masuk ke dalam kapal Black Pearl dan menyelamatkan semua anak buah Jack yang ditahan. Sementara itu di atas kapal Dauntless, anak buah Barbossa yang tidak bisa mati masih bertarung melawan para pasukan angkatan laut. Di dalam gua, Jack menusuk Barbossa, namun percuma. Kini giliran Barbossa menusuk dada Jack. Secara mengejutkan, Jack berubah menjadi tengkorak. Ternyata Jack telah mengambil 1 koin emas saat bernegosiasi tadi. Kini Jack juga menjadi abadi seperti Barbossa. Mereka berdua pun kembali bertarung.
Di luar, Elizabeth dan yang lain akhirnya berhasil mengambil alih kapal Black Pearl. Elizabeth mengajak yang lain pergi menyelamatkan Jack di dalam gua, namun mereka menolak karena mereka mematuhi kode etik bajak laut. Elizabeth pun kesal, akhirnya dia pun masuk ke dalam gua sendirian. Di atas kapal Dauntless, pasukan James yang sudah kembali kini balik menyerang para anak buah Barbossa. Di dalam gua, Elizabeth datang membantu Jack dan William bertarung melawan Barbossa. Jack lalu menggores lengannya dan melempar koin di tangannya pada William. Jack lalu menembak dada Barbossa. Barbossa pun tertawa karena dia tidak bisa mati. Ternyata di belakang, William menggores lengannya dan mengembalikan semua koin yang tersisa. Hal itu membuat dada Barbossa mulai mengeluarkan darah. Kini dia kembali menjadi manusia biasa dan akhirnya tewas. Di luar, semua anak buah Barbossa kembali menjadi manusia biasa di bawah sinar rembulan. Mereka pun akhirnya menyerah. Beberapa hari kemudian, di Port Royal, semua orang berkumpul untuk melihat Jack Sparrow yang akan dihukum gantung karena dia adalah seorang bajak laut. William kemudian muncul di hadapan Elizabeth dan berucap kalau dia sangat mencintai Elizabeth sejak pertama mereka bertemu. William kemudian bergerak menyelamatkan Jack Sparrow. William membantu Jack Sparrow melawan pasukan angkatan laut. Namun mereka kembali terkepung karena kalah jumlah. William menyebut kalau Jack adalah orang baik dan tidak layak untuk dihukum. Elizabeth kemudian datang dan membela William. Di sini, Elizabeth berkata kalau dia menolak menikahi James karena sesungguhnya dia menyukai William sudah lama. Mengetahui kesempatan ini, Jack mencoba untuk kabur, namun dia tersandung dan jatuh ke dalam laut. Dari jauh terlihat kapal Black Pearl yang datang mendekatinya. Di atas, James yang patah hati akhirnya sadar kalau cinta tidak bisa dipaksakan. Dia pun menyuruh William untuk menjaga Elizabeth dengan baik. James lalu langsung pergi karena sedang tidak mood untuk mengejar Jack Sparrow hari ini. Jack pun berhasil kembali naik ke atas Black Pearl dan kembali menjadi kapten kapal kebanggaan miliknya. Jack bertanya pada Chips, kenapa mereka kembali untuk menyelamatkannya? Bukannya kode etik bajak laut menyuruh mereka untuk pergi? Chips menjawab persetan dengan kode etik karena hanya Jack Sparrow lah orang yang layak menjadi kapten kapal The Black Pearl. Di dalam gua harta karun, kera milik Barbossa mengambil satu koin dan berubah menjadi kera abadi. Dan berakhirlah alur cerita film Pirates of the Caribbean The Curse of the Black Pearl ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapat dari film ini adalah wanita itu merepotkan. Jika Elizabeth tidak mengambil kalung emas milik William, pasti tidak akan jadi ribet kayak gini. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!